4,5 jam ke depan. 40 menit ya. Maunya 4,5 jam Pak. Tapi ternyata 40 menit. Baik. Saya amanani untuk membawakan satu kajian. Mungkin ustaz-ustaz lain insya Allah sudah bicara tentang silah nabawiyah, tentang Ramadan, bagaimana level puasa 1, 2, dan 3 dan sebagainya. Saya memilih tema yang agak spesifik. Saya ini orang human resource Pak, orang human resource management. Jadi lebih dari 18 tahun itu di bidang SDM. Jadi saya sampaikan ke Pak Ahmad, sebenarnya saya gabut banget ini kalau udah hidupkan ini suka lupa berhenti. Saya pengen menceritakan tentang SDM Indonesia yang hari ini itu di peringkat 116 dunia gitu. Bagaimana masuk 100 besar itu dari kita Pak. Baik, saya topiknya mungkin selamat datang di arena perubahan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini nama saya Pak. Saya baru belajar bisnis mungkin tahun 2004. Dulu suasana seperti ini hari-hari saya gitu. Atau saya di Tokyo di Sudirman. 2004 saya resign dan membangun perusahaan di bidang jasa konsultan. Saya aktif di Apindo atau Sekut Indonesia, juga di Indonesia Islamic Business Forum, dan pengusaha di Syariah. Saya nggak tahu sampai kesampaiannya kapan, tapi sampai hari ini saya merindukan Indonesia ini berbasis syariah gitu, kurang lebih seperti ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan seperti ini ya, kalau dimanusiakan mungkin, apakah Bapak Ibu hari ini semua bahagia? Kalau pelajarannya bermasalah semua ya. Sulit sekali kita untuk bahagia ini. Nah ini sebenarnya permasalahan besar yang kajian-kajian kita kadang-kadang lupa. Mau sampai kapan gitu? Terus mungkin sampai kapan kita menderita, punya masalah, dan terus menerus. Terutama mereka itu sudah sampai dan kita belum sempat bahagia. Jadi yang memastikan bahagia itu siapa? Kita. Jadi kalau ditanya siapa yang paling pertama harus dibahagiakan, biasanya langsung orang tua. Dan kalau itu orang tuanya dari sini enggak, itu enggak ada gitu. Jadi kita sering lupa membahagiakan diri sendiri lupa. Jadi saya ingin hari ini di ruangan ini, insya Allah semuanya bahagia. Nah bahagia itu kayak begini Pak, ekspresinya relax, gembira, santai gitu. Kalau ngomongin pekerjaan sih nggak bisa aja, barang aja. Jadi hari ini nyantai, gembira, boleh tersenyum. Senyum itu 50% aja lebih bahagia. Makanya saya punya rumus senyum itu 2-2-8. Pernah dengar Pak? 2 senti kiri, 2 senti kanan, senyum selama 8 jam. Oh, 8 jam kurang. 8 detik Pak, frekuensi pun dijaga, insya Allah Bapak Ibu sekalian jauh lebih bahagia ketimbang tidak tersenyum. Daripada seperti ini, depresi, under pressure, tidak nyaman dan sebagainya. Jadi kalaupun Bapak hari ini ada dalam posisi yang penuh tekanan ya, di kantor dan sebagainya, ketika maksud ke rumah Allah ini dilupakan itu. Harus berubah dalam waktu 1 detik Pak. Senyum, menghadap Allah Pak cenderung, itu saya nggak ngerti juga tuh. Jadi mulai hari ini selalu setelah ketemu saya, dijaga frekuensi tetap lebih bahagia. Nah, untuk senyumnya ini Pak, ini kan tanpa bersahabat, nyantai, nggak ada pikiran. Ada saatnya kita ini harus kembali ke masa balita Pak, yang tanpa beban. Karena kalau mikirin terus menerus, waduh, sebenarnya nggak selesai. Ini saya sebut smile 2-2-8 ya. Bapak saya ukur ini, 2 senti kiri, 2 senti kanan ya. Senyum itu mengubah kehidupan. Senyum adalah jembatan persahabatan. Dan kata Rasulullah yang paling penting senyum itu sedekah. Kita tidak bersedekah yang lain ya dengan senyum udah lumayan. Indonesia hari ini faktanya 94% masyarakat ini mengidap depresi. Ini yang ngomong ketua IDIL bukan saya. Jadi kalau lihat di mana-mana hari ini cuma tingkatan yang berbeda. Depresi itu udah paling tinggi. Mungkin stres lah. Semua orang hari ini dalam kondisi itu. Gak usah mikirin ekonomi, mikirin pendidikan, keluarga, pekerjaan. Rasanya tidak ada sesuatu yang bikin stres. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang hari ini misalnya, nanti ada tanda-tanda stres seperti apa? Yang naik lantai 3 ke atas saja Pak. Biasanya itu takut loncat ke bawah ya. Sama seperti ini Pak.
minimum kalau Bapak Ibu sekalian sering rada-rada mudah marah, kecewa dan sebagainya, itu salah satu tandanya. Atau, nah, Depositoran sudah mulai ini, nggak usah angkat-angkat Pak. Ada nggak yang mulai hari ini mulai apatis? Udah kerjakan gitu-gitu aja, gajinya naik-naik, sudah mulai malas, pasrah pada keadaan, tapi tidak mau change mindset, tidak mau change manajemen diri dan sebagainya. Jadi saya banyak untuk curhat karyawan juga kalau di kantor, curhat gitu ya. Atasan gue begini, perusahaan ini. Kalau sebulan hari ini itu kuncinya tidak boleh menyalahkan orang lain. Bolanya itu ada di kita Pak. Bola api, bola panas untuk membuat Anda hebat itu ada dalam diri kita sendiri. Jadi tidak ada salahkan kepada orang lain. Tanda-tandanya seperti ini. Pegang jantung Bapak Ibu sekalian. Apakah meningkatnya agak cepat hari ini Pak? Beda Pak, kalau dulu ya. Kayak pernapasannya lebih cepat dan pendek, otot dan sering bergerak. Nah ini hati-hati. Sampai dengan tadi bilang semangat, tidak berdaya dan sebagainya. Dan kalau duduk, orang setan itu biasanya nyender Pak. Mulainya nyender. Wah, langsung begini. Duduknya nyender, perjalanannya bentuk begini, ya. Sering sariawan, sering sakit perut, sering banyak perjalanan. Bapak Ibu sekalian, itu hanya tidak sadar aja. Ini dokter yang cerita ke saya tadi. Ya, saya bilang tanda-tanda. Saya itu alami, bukan tidak boleh stres. Sebagai job motivation itu boleh, nggak apa-apa. Ada pertanyaan Pak, apa sih bedanya manusia dengan hewan kalau lihat gambar ini? Sama lah ya? Sama-sama ada jamburnya, sama ada merahnya. Dan hari ini banyak sekali yang berperilaku seperti itu. Ini apa bedanya? Sama dengan Bapak ke Sudirman, kenapa ini ada Pak yang kayak begini, masuk dalam kota sana, jadi nggak ada bedanya. Yang membedakan apa? Ini Pak. Mari kita syukuri Allah itu telah memberikan kepada kita yang disebut brainnya sama secara fisik, ukurannya cuma 1,5 kilo, tapi ini yang membedakan dengan binatang atau hewan. Kita punya mind, nah tapi di dalam Al-Quran sangat jelas ada orang-orang yang punya mata, punya hati, punya telinga, tapi sampai hari ini itu tidak difungsikan sesuai dengan ketentuannya. Paradigma yang bergeser yang hari ini harusnya berubah itu kepada mind power, bukan brain power. Jadi zaman dulu itu kalau karyawan itu yang fisiknya bagus, tinggi, besar dan sebagainya. Nah sekarang itu sudah mulai masuk ke IQ-nya yang hebat, cerdas, secara sosial, secara IQ, secara emosional dan sebagainya. Nah paradigma hari ini kita ada mungkin kalau saya bilang ya 24 jam. Mind power kita itu dipakai ngurusin ini Pak. Ada yang les? Berapa lama kita tidak mengurusin ini dalam hidup ini? Apalagi sekarang teknologi sudah, ya saya sendiri merasakan begitu. Saya punya anak 4, itu memang ngurusin ini itu capek banget gitu. Agenda itu kalau nggak ngomongin iPhone 6 yang baru, WhatsApp semua di medsos. Bukan nggak boleh, tapi memang paling bisnisnya harus seperti ini. Perubahan sosial hari ini dahsyat banget. Kita lebih dekat dengan yang jauh daripada yang di sekitar kita. Asik banget, bisa berjam-jam. Politik, wah ini cerita 3 malam Pak kalau diceritain. Yang paham tentang politik Indonesia hari ini seperti apa? Ada yang kesal? Wah dulu kenapa saya milih presiden itu ya gitu. Dan sebagainya. Hanya hari ini politik di Indonesia kalau ukurannya indikasinya dolar, ekonomi dan sebagainya 13.400. Kemarin kita pusing, kayaknya sampai ke 5,7 sangat tidak mungkin. Kita cenderung di bawah 4, tapi itu kata BPS. BPS kita, saya nggak tahu. Tatanan ekonominya dunia apa perubahannya, perubahan demokrasi dan sebagainya. Ini singkat saja, Bapak bisa sekalian dilihat yang sebelah kanan. Harusnya kita hari ini mindsetnya itu berpikir ini. Nah ini saja belum selesai gitu. Kayaknya masih banyak. Bapak sekalian bersyukur tinggalnya di Jawa, lebih spesifik lagi Jakarta, lebih spesifik lagi UTB Simatupang. Jadi berasa banget kalau ditanya udah belum? Sudah masuk masyarakat informasi. Tapi sesekali berkunjung ke pagi anak, misalnya itu sampai hari ini masih ada jadwal mati listrik Pak.
daerah sini Rabu, daerah sini Kamis misalnya. Saya punya klien di sana, mohon maaf hari ini pas jadwal mati listrik, ya sudah nggak meeting di kantornya itu. Ini hari ini Pak. Teknologi saya kira yang menyebabkan kenapa orang lebih gemuk, saya juga overweight 5 kilo ini, karena semuanya teknologi tekan tombol. Mau apa-apa itu kalau bisa, udah susah bergerak Pak. AC, TV dan sebagainya. Mungkin ke depan, menurut saya ke depan, kalau menurut penelitian itu semuanya bahkan dalam hitungan otak gitu. Tinggal tarik nafas kalian ini ada gitu, jangan kayak begitu. Sangat mungkin ke depan seperti itu. Ekonomi nasional harusnya yang dipikirkan itu ekonomi dunia hari ini. Karena efeknya itu apa hubungannya Yunani krisis kita yang beras plastik kan ada hubungannya. Tapi dampaknya di Indonesia akan seperti itu. Jangka pendek harus berpikir jangka panjang, organisasi juga demikian. Ini lebih detail lagi ya. Jadi bicara jaringan, tracing dan sebagainya saya tidak terlalu banyak mengenai. Nah, asumsinya pada perusahaan Pak, kondisi perusahaan ini dalam kondisi maju, berkembang, maka kampus, perusahaan dan sebagainya, kenyataannya lupa banyak kompetitor yang muncul. Dan itu sekarang sudah diberi kesempatan yang luar biasa dengan investasi asing dan sebagainya. Jadi kalau bicara MEA misalnya, kalau ditanya apakah Indonesia siap, ya dari 10 tahun yang lalu sudah siap-siap. Teman-teman saya dari India ini datang ke Indonesia itu di Sudirman, padahal cuma dapat sertifikat Microsoft Office Pak, tapi sertifikasi. Dan kita semua bisa komputer, bisa program ini, tapi punya sertifikasi enggak gitu. Nah ke depan di globalisasi itu salah satunya ukuran standar orang itu kompeten atau tidak biasanya dengan sertifikat. Asumsi yang lain, program saat ini dalam perusahaan diselesaikan dengan metode masa lalu. Harusnya sudah beda cara penyelesaiannya. Nah, ini kan bicara yang mindset semua, bicara paradigma, bicara cara pandang. Stephen Covey bilang, kalau kita semua menghadapi perubahan kecil dalam hidup, maka ubah perilaku. Jadi bicara akhlak saja itu sebenarnya belum selesai Pak. Karena kalau kita melakukan satu perubahan akhlak kepada diri kita dan itu tidak punya efek, itu sebenarnya nanti. Karena ada konsep misalnya kayak win-win solution. Seolah-olah ada menang, saya menang gitu. Padahal ada menang yang ketiga. Saya pernah bicara di dalam 7 Habits, kemudian ada 8 Habits yang ke-8 itu, bahwa win itu, menang itu harus juga untuk masyarakat. Kita menang, Anda menang, masyarakat sosial juga menang. Nah jadi akhlak itu tidak bisa merubah apa-apa, tidak berubah apa-apa. Jadi yang harus berubah itu mindset global, cara berpikirnya sama, perasaannya sama, pikirannya sama. Kalau akhlak itu hanya sifatnya individual. Umat mengalami krisis kehidupan. Dalam tahun itu, krisis merupakan fase atau kerusakan. Karena tindakan manusia sendiri telah ternyata kerusakan di lautan karena tangan-tangan manusia. Jadi yang merusak bumi ini, dunia ini sebenarnya sudah tercantum 1400 yang lalu. Cuma kan tidak ada yang mengkaji ini. Jadi kerusakan yang terjadi hari ini itu kita tidak bisa salahkan siapa-siapa. Setiap bentuk kemaksiatan pasti menimbulkan dosa dan setiap dosa pasti menimbulkan kerusakan. Dan hari ini Pak, kita sudah terbiasa dengan kondisi seperti ini. Kemudian umat Islam menjadi bingung. Orientasinya ke arah mana? Ini penyebabnya apa? Kita mulai menyalahkan Barat, mulai menyalahkan Yahudi dan sebagainya. Nah, ini karena sebenarnya seperti ini. Tatanan ekonomi kita hari ini adalah kapitalistik. Jadi mindset kita yang ada di kepala kita itu kalau bukan uang rasanya agak susah hari ini. Semuanya diukur dengan transaksional ya, semua transaksional. Perilakunya oportunistik, sangat menarik politikus-politikus di kita. Dari mulai dana aspirasi DPR 11,1 triliun, Gubernur DKI mau bangun masjid di kantornya dan sebagainya gitu. Berikutnya hari ini bicara unik sekali. Hedonism. Ini sulit Pak. Anak-anak kita, mungkin saudara-saudara kita dan sebagainya itu masuk ke Starbucks gitu ya, kemudian selfie, foto, kemudian di-upload, masuk di Instagram, seluruh dunia tahu. Seolah-olah itu hebat. Dan gaya hidup ya ada 40 berapa mall gitu mungkin yang tahu ya di Indonesia ini. Jakarta dinobatkan sebagai mall terbanyak hari ini. Dan gaya hidupnya sudah seperti ini. Kehidupan sosialnya individualistik, sistem beragamanya sinkretistik,
termasuk baju akik itu, mohon maaf bahasanya saya tak kasar, itu kegoblogan kolektif itu hanya di Indonesia Pak. Bahkan gubernurnya itu ikut, ada yang bahas segala macam, sama-sama tidak masuk akal. Tema hari ada ikan ya, kemudian ada bunga, aneh-aneh itu di Indonesia ini sistem pendidikannya juga materialis, sehingga hanya orang-orang kaya yang bisa sekolah, hanya orang-orang kaya yang bisa masuk rumah sakit, orang miskin tidak boleh sakit dan tidak boleh sekolah. Bapak lihatkan di sini, seberang ke luar Jawa, itu sangat-sangat memprihatinkan. Nggak usah Jawa, di TV kita sering lihat kan ada jembatannya yang hancur dan sebagainya. Bapak sekalian yang dirahmati Allah, mari kita lihat sebenarnya kita mau kemana. Kalau saya ada pertanyaan, Anda sesungguhnya berasal dari mana? Kira-kira dari apa Pak? Ada yang tahu? Kita berasal dari mana? Dari Bekasi? Dari mana ya? Dari surga? Dari mana lagi? Dari darah? Betul, dari mana lagi? Dari tanah? Oke, dari mana lagi? Ini penting Pak. Ini yang disebut dengan al-uqdatul al-kubra. Jadi 3 simpul pertanyaan besar yang seharusnya dijawabnya itu hanya 3 detik Pak. 3 pertanyaan ini. Sebelumnya dari mana, di dunia ngapain, sudah itu kemana. Jadi satu. Nah ternyata kadang-kadang saya pun dulu sama ketika ini ya. Bahkan saya jawab jawaban biologis Pak ya. Dari sperma misalnya, dari sel telur. Ada mahasiswa saya bilangnya, ini Pak, perbuatan kedua orang tua saya. Boleh itu nggak benar, nggak ada yang salah. Nah, tapi faktanya itu semua yang menciptakan siapa? Allah. Jadi kalau dari mana berasal, maka jawaban simpelnya adalah Allah. Allah itu sudah selesai semua urusan. Yang menciptakan yang berbahasa bukan dari tanah, dari darah, orang tua, saudara, itu urusannya Allah. Kemudian untuk apa aku hidup? Untuk beribadah. Betul. 100 Pak. Tapi itu dari apa? Dari nakli. Karena ada dalam Al-Quran. Orang yang berjinah yang saya ya. Sebenarnya Allah tidak menciptakan jin. Allah tidak menciptakan jin dan manusia. Bahasanya jin ini manusia. Kecuali untuk konsep ibadahnya juga panjang lagi Pak ceritanya. Kita memahami ibadah. Kalau syair dari pagi saya dapat ini Pak. Apa namanya? Kursinya MH. Ya Allah, mudah-mudahan diterima bajuku yang baru. Bukan puasanya. Indonesia hari ini euforianya masih di dalam physically Pak. Masih dalam physically. Kenapa setiap sore masih macet, luar biasa macet, tambah macet hari itu. Saya kira cerita lama lah, budget ibu-ibu juga di rumah mungkin semakin naik dan sebagainya. Nah, orientasi masih fisik. Hidup itu untuk ibadah. Kemudian kemana setelah mati? Kembali kepada Allah, betul Pak. Sebenarnya simpel. Jadi sebenarnya selesai lah hidup ini Pak. Kita dilahirkan, ibadah kepada Allah, kembali kepada Allah. Kalau semua umat Islam yang 1,5 miliar ini faham saja, mafahim saja konsep ini, luar biasa. Nah jadi yang bikin runyam ini kan konsep di tengah-tengah ini. Waduh, ibadah ini konsepnya seperti apa gitu. Panjang lah ceritanya. Tapi alhamdulillah ibu sekalian yang hadir di sini berarti sudah diciptakan Allah, selamat, sukses, sudah bisa hadir di sini. Karena tidak semua orang boleh tanya ibu sekalian, teman-teman bapak ibu kemana ketika sperma yang banyak gitu kan? Yang lainnya hilang. Nah, jadi kesuksesan sederhana ini kita harus hargai sehingga bapak ibu sekalian bisa hadir di sini. Ini yang saya tadi. Jadi dari manusia berasal untuk hidup kemana setelah mati. Ada beberapa jawaban sebenarnya kalau saya mau detail sedikit. Diciptakan Allah, hidup untuk beribadah, selamat hidup abadi, di akhirat di surga atau neraka, tergantung hidupnya di dunia. Nah, kita terjebak dengan jawaban-jawaban sekuler. Jawaban sekuler seperti apa? Mungkin kita sering dengar Pak. Diciptakan Quran, dan kita terjebak di sini. Seorang orang kita ini nggak mau mati Pak. Ya sudahlah. Ini diselesaikan semua kehidupan jasmaninya, kepuasan hidupnya. Setelah mati akan hidup dialami yang pasti karena diampuni. Makanya di dalam agama lain ada pengakuan dosa, enak banget ya. Udah bikin dosa banyak, datang ke gereja, ya Bapak, saya sudah melakukan ini, jelas dosa. Ya udah ampuni, beres deh, selesai. Sesederhana itu gitu ya, sesederhana itu. Ada
Dalam Islam tidak seperti itu. Allah nanti akan ada hubungannya dengan sekarang. Mari kita lihat dengan jumlah hari saja Pak untuk pertanyaan ini. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Setelah hari Minggu biasanya hari apa? Senin lagi. Tidak pernah ada satu pun yang memikirkan yang disebut dengan hari akhir. Padahal kata Allah, kalau kalian semua fokus kepada hari akhir, maka urusan Senin sampai dengan Minggu itu selesai. Dalam surat Al-Baqarah itu, Allah bilang, sesungguhnya akhirat itu lebih baik dari dunia dan segala isinya. Dan kita ini capek Pak, ngurusin dari Senin sampai Minggu lagi itu, lupa hari-hari bakal disentuh. Disentuh itu kalau ada penanda yang meninggal, ada bendera kuning, udah mati lagi ya. Ramadan ini si bapak ini udah nggak ada. Sebentar aja, habis itu nggak lagi. Karena Barat atau Yahudi sukses Pak, menjadikan kita ini memisahkan antara agama, negara, politik, ekonomi harus dipisah. Jadi kalau di beberapa masjid, kalau saya bicara hal-hal yang ekonomi, itu mereka kurang setuju. Jangan bicara ini, kenapa? Ini untuk ibadah. Loh, kalau saya ngomong ekonomi, memang bukan ibadah? Bukan. Gitu. Kalau saya masih dengan saya pesantren, juga saya bikin keren anaknya jurusan akhirat sekolahnya. Kalau sekolah biasa jurusan dunia, kita sudah banyak berpikir seperti itu. Ilmu dunia memang itu ada pemisahan Pak, itu sempurna. Nah harusnya tidak ada pemisahan seperti itu. Apa yang kita lakukan di dunia itu adalah untuk akhirat. Mana jawaban yang benar? Harusnya seperti ini. Jawaban yang benar adalah harus bersumber dari Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah otentik merupakan oleh Allah, sehingga apa saja yang dikatakan Al-Quran pasti benar. Tapi di Indonesia hari ini ada yang masih mengotak penyakit ini Pak. Tafsir Al-Quran itu yang namanya jaringan Islam Membela misalnya. Saya tidak sekedar menyebut itu. Cuma sama saya sebenarnya beliau Absor itu anak kiai misalnya. Tafsirnya beda tentang Al-Quran. Bahkan kemarin misalnya Jokowi minum air tekanan sebelah kiri. Ada yang kirim ke saya. Oh itu kenapa ya? Harusnya kan harus kenapa harus duduk, harus jongkok. Ada yang komentar lama kok. Hadis kan tidak rasional gitu. Misalnya kayak gitu. Nah jadi orang itu mengatakan seperti itu biasa. Dan kita tidak ada yang marah. Yang kayak gitu, dan orang tidak perlu marah. Tapi maksudnya pemahamannya seperti itu. Pemikiran spekulatif, dia bisa benar, bisa salah. Tapi terdapat satu sumber yang mana, maka pemikiran spekulatif pernah hidup pasti salah. Jadi kita tidak berarti spekulatif atau gambling Pak. Tidak lagi gambling. Sikap harus diambil adalah menjawab yang benar, meninggalkan jawabannya benar. Jadi kita ampuni saja. Maka simpul besarnya itu terulai. Maksudnya disebutkan Allah, beribadah kepadanya, maka setelah mati akan kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang dilakukan di dunia, yang disebut dengan yang Islam, yaitu akan ditentukan sebagai penghuni surga. Allah itu suka kepada orang yang berprestasi Pak. Masa Allah deh, sekarang kita tanya manusia, senang nggak melihat saudara-saudara kita, anak kita berprestasi juara sains internasional misalnya? Itu kan kita walaupun bukan anak kita bisa juara ini satu, tapi surga 37 semua gitu. Allah itu sebenarnya seperti itu. Maka orang-orang yang berprestasi di hadapan Allah itu Allah akan suka, akan menyambut gitu. Nanti para malaikat juga akan begitu. Kenapa? Karena ketika proses penciptaannya Allah dan malaikat kan sudah diskusi, sudah debat. Aku mau bikin manusia, kurang lebih gitu. Kata malaikat, nggak usah, dia akan berbuat fasad, berbuat kerusakan. Ya Allah sebagai master operatif, aku lebih tahu ya selesai. Nah jadi prosesnya seperti itu Pak. Maka kesimpulan dalam Islam yang pertama adalah konsepnya sudah turun tadi, ada ibadah, landasannya adalah iman, tolong ukurnya itu perbuatan Islam itu halal dan haram. Di luar ini tidak ada harusnya gitu. Jadi jangan dicari-cari di tengah yang abu-abu itu nggak ada Pak. Kita ini harus ya atau tidak, samina atau nak, kalau udah dari Al-Quran. Hidupnya orientasinya harus akhirat, bukan dunia. Punya diri, keluarga, umat, dan perjuangan agama, maka kebahagiaan itu dalam ridha Allah. Nah ukuran ridha Allahnya ini kadang-kadang kita bias. Dulu bicara hidup berkah misalnya, seperti apa? Berkah sih sudah dapat, hidup berkah seperti apa? Indonesia hari ini misalnya mungkin 99% hidup memakai riba misalnya. Saya kasih konteks yang paling sederhana saja. Riba itu
Al-Baqarah 275-276. Saya ngaji dari kecil, saya baca. Isinya nggak berubah, Pak. Saya pakai riba? Iya, saya juga dulu pakai. Bila perlu dilewat sedikit, udah jangan dibaca ini karena saya harus pakai riba. Ayatnya diloncat gitu. Apa betul seperti itu? Kan nggak bisa, Pak. Surah Al-Baqarah 183, kok kita ikut? Ya Rabbana amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang sesuai orang beriman. Ayo puasa, ya. Kita nggak beriman, sehingga puasa. Tapi ketika seorang riba, Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kita nego sama Allah, ya Allah. Aku kasih sedikit deh, nggak apa-apa, cuma 0,1% kok. Itu terkait halal, halal 100%. Emang kalau 0,1% yang halal boleh? Ya enggak. Jadi yang sebetulnya kafah itu yang mana gitu? Dan kita masih mau bilang-bilang itu. Habis gimana ya, cicilan motor belum selesai, mobil belum selesai, rumah apalagi ada 55 tahun selesai, selamat ya sudah pensiun. Ya pas hari ini banyak saya pensiun, pas rumah lunas. Masya Allah, ini luar biasa. Saya tidak salahkan Bapak Ibu semua. Konsep sistem hari ini yang dipakai di dunia, bukan hanya Indonesia, itu sudah seperti itu Pak Kapitalis. Dan kita sekarang berdamai Pak dengan kapitalis itu. Jangan nyaman-nyaman aja. Contoh, misalnya Jokowi bikin pengumuman Pak, ini berita gembira atau bukan katanya. Pada 1 Juli misalnya, seluruh bunga di bank ditiadakan Pak. 0%, sering kali iklan 0%. Itu berita gembira atau bukan? Asik dong 0%? Asik nggak? Kira-kira dampaknya apa kalau bunga 0%? Nggak mau nabung. Bangkrut Pak Indonesia. Nah di situ ada satu penyangga kekuatan. Bank itu sesungguhnya jantungnya kapitalis sebenarnya. Cuma kita tidak tahu. Wah ini kalau saya kajian ekonomi itu sampai, aduh sakit kepala. Gimana ya? Ya memang jantungnya itu di bank. Artinya kalau nggak ada bank, jantung berdetak berhenti ya tidak ada. Lalu riba itu apa? Darahnya, makanya tadi saya bilang kalau riba nggak ada, darahnya kan berhenti tuh. Kira-kira gimana kalau manusia? Mati gitu. Bayangkan Yahudi ya dalam hal ini sukses Pak membuat sistem seperti itu dan kita nggak mau berdaya. Jadi aneh kalau saya sekarang transaksi dengan teman-teman pakai dinar, pakai dirham, wah itu lu romantis masalah katanya. Aduh romantis, Rasulullah nggak ada menyebutkan itu. Jadi sekarang memang harus ikut seperti itu. Ini hanya seperti ini. Saya tidak melihat secara fisik, tapi tadi ya, ingin berbeda mindset berpikirnya. Jangan-jangan di abad udah modern, mindset berpikirnya juga masih tidak Islam, masih seperti itu. Ini contoh Pak. Kira-kira ini gambaran apa? Kalau kayak gini adanya di masjid gimana kira-kira? Di mall. Di mall, betul. Orang ini punya pengalaman korban. Kan aneh bagi masjid, wah luar biasa. Di kampus mahasiswa sudah aneh. Ini begini. Mereka ngerti. Kalau kelas saya itu bisa Pak, kiri kan, nggak usah lagi suruh. Ketika dosen yang lain gabung lagi, empet-empetan aja kayak begini. Kayak gini ada pakai jilbab, laki-laki, perempuan, semua sama. Dan seolah-olah tidak ada yang bersalah. Tidak ada yang bersalah di sini Pak. Kita lihat gambar berikutnya. Ada yang salahnya di mana Pak? Kenapa? Nah, yang tahu Allah itu nggak banyak Pak. Nah, waktu tahun lalu saya pergi haji, ada yang ikut apa namanya? Manasik. Kami di tempat haji di sana dibantu. Pakai segini Pak, ini olahraga katanya. Halo, kita haji cara baju olahraga. Segini Pak. Nah, akhirnya baru Pak. Ternyata baru tahu Pak. Saya kira aurat itu khusus untuk perempuan. Astagfirullah, saya bilang. Itu representatif Pak, satu orang yang secara intelektual, mereka profesional sebagainya ada yang biasa. Ya agak prihatin. Di sini ada perempuan, ini laki-laki, duduknya lagi sebelah perempuan. Dan ini biasa Pak, orang pulang ke rumah deh, ya tetangga kita atau yang lain, nggak ada sesuatu yang aneh. Akhirnya dikasih tahu, ya akhirnya seperti ini, perempuan di belakang atau di samping. Ini yang disebut dengan kehidupan Islam yang paling sederhana itu dulu. Yang paling sederhana itu dulu. Jadi kalau ada perintah perempuan, tapi ada kan yang perempuan laki terbaik
Tapi itu tidak mungkin ya. Tapi saya membayangkan ya, ketika naik pesawat gitu, sebelah kiri berjalan semua, sebelah kanan kayaknya nggak mungkin ya. Kalau saya jadi direktur Garuda, kemudian yang bisa saka, mungkin bisa. Karena cuma sampai dari itu, perempuan sebelah kiri, sebelah kanan. Kan tinggal surat SKW ya, orang aja bikinkan dan sebagainya gitu. Nah, tapi kan tidak ada kalau mindset berpilihnya bukan Islam, ini yang repot. Laki ya seperti ini, sama. Jadi konsep perubahan itu ada di dalam Al-Quran 11 Pak, yang semua ceritakan tadi itu. Kalau kita mulai dengan 1% saja dalam satu hari, Bapak silahkan mulai dari mana? Subuhnya awal 30 sampai 1 tahun, kecuali masih. Ini yang dipakai bangsa Korea Selatan justru Pak. Ketika Kim Il Sung berkunjung ke Partai Muhammadiyah di Menteng, Jalan Pak Amin Rais, itu ada kaligrafi tulisannya ini. Itu bagus sekali apa ya? Arab juga nggak tahu. Dijelasin ini, dipanggil asistennya, tolong terjemahkan, tulis, bawa ke sana. Dia ngomong sebagai presiden. Saya dari Indonesia itu sudah 80 Pak, beberapa puluhan. Indonesia itu negara Muslim terbesar, saya dapat tulisan ini. Kelihatannya juga, kelihatannya ini cocok untuk bahasa Korea. Wah, masyarakat itu. Jadi kamu ini kalau lain Jepang, lain Cina, dia bilang harus merubah diri sendiri. Hari ini Pak, dulu beberapa tahun saya nggak tahu ada Samsung, nggak tahu ada Hyundai, ada Kia gitu dan sebagainya. Hari ini Amerika, Jepang, Cina itu udah kecil. Bahkan yang orang Jepang itu bingung ketika lagi desain, gambar penjajah segala macam, kayaknya bagus-bagus. Pas lihat ke sebelah jendela mobil Korea berderet 11 gitu jenis Pak. Orang Jepang itu sekarang udah tinggal jauh gitu dalam sisi tertentu. Mulai lebih besar tentang kehidupan Islam, menjalankan umat dan sebagainya, dengan komitmen keberanian dan disiplin dalam beragama itu harus ini Pak. Berani nggak mengatakan riba haram? Kayaknya Pak, saya berdua dipanggil dengan Pak ngomong awal. Jangan pakai riba dan sebagainya. Bertanya Pak, kamu nggak pernah dapat rumah kalau nggak pakai utang. Berantem sama gua Pak. Repot Pak hari ini. Kita hari ini. Lalu ada di kajiannya teman-teman tertentu. Terus tanya terus saja, Pak gimana? Kalau saya udah terlanjur kredit mobil, kredit rumah, kredit macam-macam lah. Bisa kalau saya tahu. Tinggalkan jual selesai. Gimana dong? Itu gimana itu kan bagian sama Allah. Kayak gitu loh Pak. Nah hari ini untuk mengatakan komitmen keberanian disiplin itu aja mungkin kita setengah mati. Padahal ini kalau mau sukses dalam beragama seperti itu, membutuhkan orang memang dukungan dan sebagainya. Nah, inilah pentingnya jamaah Pak. Inilah pentingnya jamaah punya komunitas. Based on community, saya tahu lah di gadgetnya baru sekalian pasti punya grup. Apakah grupnya itu membawa Anda ke surga? Itu pertanyaan pertama. Apakah grup WA-nya itu membuat Anda lebih hebat? Itu pertanyaan kedua. Yang ketiga, apakah dengan grupnya itu Anda menjadi orang yang benar-benar tumbuh, growth, berkembang? Jangan-jangan 5 tahun yang lalu dengan sekarang sama itu. Itu nggak berkembang, itu nggak tumbuh Pak. Jadi ukurannya bukan hanya materi, ini yang susah Pak, aplikasi itu. Jadi ukurannya selalu materi. Jadi kalau nggak punya rumah, kalau rumahnya nggak bagus, rumahnya nggak bagus, dianggap tidak sukses. Kasihan ini yang tidak punya rumah dan sebagainya. Waktu itu saya punya teman, salah satu dosen UIN, sampai meninggal dunia itu tidak punya rumah Pak. Tidak punya rumah, gak sempat yang namanya beli rumah itu nggak ada. Tinggal di apa namanya, karena dosen apa perumahan dosen gitu, Profesor Harun Subhanallah. Nah, masuk ke dunia pekerjaan, kita memilih orang-orang Islam itu harusnya ada di sebelah kanan Pak. Saya hafal banget teman-teman di kantor saya dulu itu, yang kerjanya hanya di bagian-bagian ini aja. Jadi kalau saya tanya, Bapak Ibu sekalian, kerjanya sekarang sudah pakai passion apa belum? Kerja passion itu, kalau teman saya bilang, kerjaan yang gue banget gitu. Jadi mengerjakan sesuatu itu yang yes gitu banyak. Jadi ada levelnya, ada 5 kalau saya ya. Di bagian bawah itu ada hate, benar-benar kerja tapi sebenarnya benci banget. Tapi kita kepaksa lah, ya sudah. Atau I don't like, sebenarnya saya tidak suka tapi karena saya sekolah, macam-macam ya sudah. Masuklah ke golongan ketiga yang disebut dengan passive, menerima saja deh. Ya udah saya terima aja kerja kayak gini. Sebenarnya nggak suka Pak. Nah harusnya orang muslim bermain di 1 dan 2.
I like it, saya suka, atau the happiness. Sebenarnya pertanyaan kawan dari saya, bahagia mengerjakan itu beda. Beda banget. Dari senyumnya, dari tampang. Karena ketika datang ke kantor itu, orang Jepang namanya mukholik, kecanduan kerja. Hanya bedanya dengan orang Jepang orientasinya, Pak. Orientasinya tadi kan udah sepakat, hidupnya itu untuk ibadah. Jadi ketika kita melakukan kerja itu niat, Pak, jangan lupa dari rumah. Kalau kerja juga boleh, Allah, niat saya hari ini mau pergi ke kantor untuk ibadah. Itu dapat ibadah. Kalau enggak, ya enggak. Innamal a'malu binniyat. Saya kira clear lah kayak gitu. Nah, jadi kalau semua ada di level 3 menerima, kira-kira hasil kerjanya kayak apa, Pak? Ya, bisa dibayangkan. Karena yang ke-1 ke-2 udah happy. Kedua, I like, itu bersenang-senang. Ukurannya sederhana. Kalau Bapak hari Minggu ya, sore jam 4 gitu, tanggal 20 gitu ya, gaji sudah mulai menipis gitu. Itu pergi ke kantor kayak apa, Pak? Besoknya Senin, aduh, ngadepin atasan yang mau kerjaan numpuk gitu kan. Demotivasi, Pak. Saya ngalamin, maksudnya saya cerita, jangan bawa-bawa kali, saya butuh gitu Pak. Tapi kalau hari Jumat sore, Pak, udah gajian, betul Pak. Waduh, Seninnya ada merah lagi, kayak dunia itu udah. Artinya sebenarnya kan kita ini menghindari pekerjaan. Kalau di level 1 dan 2, Pak, yang the happiness, yang I like it itu, ketika mau libur itu besok ya, Pak, Sabtu, aduh kok Sabtu ya? Kok Minggu ya? Kayak gitu loh jawabannya, Pak. Loh, kenapa saya bilang? Libur, kok libur sih katanya? Ada tuh Pak, orang Jepang yang setiap di kantor, istri saya dulu kerja di Bakri, itu lagi. Hah? Dikisah? Iya, libur, kan oke, karena memang istrinya di Jepang dan sebagainya. Jadi dia bagi dia itu Minggu Sabtu itu maunya di kantor. Ketika Minggu sore dia antusias, kasih besok Senin kita kerja lagi. Kapan kita kerja saya kayak gitu? Gak akan pernah ya. Passion Pak, ya, jadi kerjanya pakai passion. Akibatnya biasanya kalau kerjanya biasa ya kayak begini Pak. Waktu mari kita jujur, kita hitung. Benar nggak kerja kita 8 jam per hari? Enggak banget Pak, saya udah hitung. Aturannya sih 8 jam, 40 hour, 1 jam per week kerja per minggu. Nah ini orang Islam loh ini. Karena saya jadi konsultan Pak di Asahi waktu itu diundang, panggil semua orang Jepang. Tadi gini, kalau jam 3 lebih setengah 4 itu mereka ngapain sih pada keluar? Ya tanya dong juga. Ayo saya jelasin, ini mayoritas muslim. Kalau bahasa ini jangan berat pun saya bilang, ini memang harus sholat. Tapi dibayar kerja loh katanya. Oh iya juga. Satu, jam 6, kan pulang jam 5 nih. Kenapa orang yang overtime dia bilang jam 6 itu hilang 1 jam nggak ada. Yang makan ya sholat. Ketika saya jemput sholat itu mereka dia mikir, berapa lama sih? Saya kan nggak mungkin ngomong, oke, 5 sampai 10 menit. Tapi kenapa 1 jam? Wah, ternyata dicatat sama dia Pak. Dia bilang, oh itu yang membedakan kenapa Pak sampai ke situ ngomong Indonesia itu nggak maju-maju. Dari disiplinnya aja udah ada. Banyak Pak survei membuktikan teman-teman kita yang hidup di Jepang soal disiplin waktunya dan sebagainya. Dia masuk mesin misalnya dari T jam 8, benar-benar online sampai jam 5. Orang Indonesia masuk ke toilet dulu, ngopi dulu, rokok dulu dan sebagainya. Masuk setengah jam lewat. Udah ya? Ini benar deh. Kalau nggak ada atasannya apa lagi makan siang, bolehnya setengah 2. Aduh, saya ngalamin Pak. Di dulu saya sempat bantu tugas engineering. Serta saya bilang, ini asik. Tikus pergi, kucing pergi, tikus berlari. Tikus berpesta. Maksudnya apa? Bos kita ke luar negeri, kita pesta. Jam berapa tuh? Setengah 2 Pak. Datang jam 9. Pak, ini kantor kayak apa kayak gini? Tugas saya justru dari situ untuk memperbaiki itu. Ini Pak, bedanya ya. Hal-hal yang dapat menyebabkan pemborosan sekali ini nggak perlu terlalu panjang. Nah, hari ini Pak, hari ini kita dihadapkan kepada ini ada biaya, ada krisis, mendesak, terus menerus di kantor siapapun hari ini. Ekonomi kita hari ini. Ini menurut saya yang harus perubahan. Nah, kita harus mengenali diri kita supaya lebih efektif dalam merespon semua itu Pak. Kita harus ujung-ujungnya berkomunikasi. Saya mungkin tidak terlalu panjang, tapi mari kita kenali dari sisi warna. Jadi orang psikologi itu ada orang-orang leadership, saya kepemimpinan itu adanya orang-orang yang merah, bapak-bapak ada yang hijau. Bukan nggak boleh, ini kajian psikologi. Nah kalau kita paham, kita diskusi dengan siapa,
siapa, mungkin jauh lebih efektif dalam berubah sesuatu, ya. Ini sama dengan tadi. Jadi kalau bapak tipe ini biasanya penyakitnya ini Pak, tidak disiplin, emosi stabil. Tapi plusnya nih, antusias, respon, banyak bicara, berbelas kasih. Ada yang cari aman, pokoknya awal tahu lah. Menunda ini penyakit tidak juga, kurang motivasi, mudah khawatir, tidak tegas, penakut dan sebagainya. Nah, bukan nggak ada, semua ada plus minusnya memang Pak. Yang dominannya ada di mana? Lupakan yang minusnya, yang positifnya aja diperbaiki, ditingkatkan. Saya ingin masuk ke kriteria itu versi saya aja sebenarnya Pak, versi saya. Saya menemukan di lapangan itu inginnya di level ini Pak, masuk di area-area growth zone. Saya menyebutnya golden employee atau kalau kita lagi employee karyawan. Area-area yang ini Pak, karakternya itu dari sini ke atas deh, proaktif, komunikatif, amanah, jujur. Mungkin ya area-area sini yang hari ini KPK habis-habis tuh diskusi. Dari mulai pemimpinnya diganti, undang-undangnya dirubah, antara wapres dan presidennya beda, yang satu revisi, satu enggak, satu revisi enggak. Kok ada KPK semakin ini kan areanya ini, ada jujur, amanah dan sebagainya. Karakteristiknya kan harusnya ini nggak usah ditawar, Pak. Bapak Ibu sekalian ini nggak usah ditawar. Untuk kompetensi hari ini, yang harus mati yang mau dibayar mahal. Saya sering mencontohkan Aqua Pak, yang 2.500 itu, 3.500. Masuk ke dalam kendaraan jadi 12.000, masuk ke hotel bintang 5 jadi 20.000, ibadahnya 15.000, sama-sama Aqua. Yang membedakan kenapa jadi mahal? Tempat. Jadi Bapak Ibu sekalian harus cari tempat yang mau membayar mahal. Gitu, kan kompetensinya sama gitu. Nah ini yang kadang-kadang kita nggak ketemu. Itu satu ilustrasi. Ilustrasi yang kedua, botolnya sama, fisiknya Bapak kalau kumpulan anak saya itu bilang apa ya? Drive yourself. Jadi badannya itu kita ini kayak kendaraan. Yang memberikannya siapa? Isinya itu apa? Dengan badan yang sama, kayak kalau botolnya sama, isi jus harganya jadi naik. Saya mungkin naik kayak gitu loh Pak. Nah kompetensi itu ada di situ. Jadi buat Bapak Ibu sekalian yang hari ini mainkan di arah ini Pak. Jangan di sini. Kalau ada sempat para atasan terutama punya karyawan, jangan kita main seperti ini bahaya Pak. Selesai. Karakternya dan sebagainya ada di area yang pengertian. Nah, kita juga di perusahaan ada tipikal seperti ini Pak. Jadi ada yang potential, staff dan sebagainya. Ada tipe begini dan sebagainya. Jadi macam-macam. Nah, Islam itu tidak mengenal itu sebenarnya. Kalau sudah kerja itu amanah, jujur, kafah, profesional, itu selesai. Makanya kenapa saya merindukan syariah? Dari syariah itu akadnya dari awal sudah berdekatan Allah Pak. Seperti orang menikah. Ada nggak sekarang yang melamar kerja orang menikah? Saya terima kerjanya 8 jam, gaji 12 juta, fasilitasnya ini. Gak ada Pak. Saya dulu dibuat interview orang ya dari 20 tahun saya di HRD. Kalau orang kerja Pak, sebelum tanda-tandanya udah turun. Boleh nggak? Iya deh. Kata-kata yang di situ apa? Terpaksa kan? Ya sudah. Daripada nggak ada kerjaan, dapat kerjaannya sudah alhamdulillah. Nah, saya mau memahami aku subhanallah, subhanallah, saya minta ampun. Akad kerja itu harusnya dibangun seperti akad menikah, Pak. Karena kalau sudah itu saksinya para malaikat dan Allah. Jadi ketika Bapak Ibu sekalian ada penyimpangan, kalau saya jadi HR manager, ya udah aja, nggak pusing. Udah urusan dengan Allah kok. Nah, jadi suasana seperti itu yang disebut dengan melanjutkan kehidupan Islam kita belum ketemu. Jadi saya sendiri lagi mencoba membuat buku mengenai itu ayat syariah. Kira-kira kita kan punya masalah banyak kehidupan ini. Aku tidak tahan dengan masalah ini, masalah banyak, jadi pusing banget. Saya mau tanya, ada nggak Pak yang besok bangun pagi semua masalah mau hilang? Enak banget gitu. Ketika bangun tuh plong gitu. Ada? Oh, semua masalah hilang Pak. Kalau ada ya innalillahi wa inna selesai. Jadi manusia itu nggak ada yang tidak punya masalah. Semakin rendah iman, semakin rendah ujian, semakin tinggi, semakin tinggi ujian. Ini hal yang biasa. Kalau ada video pertama itu ya punya orang Hindu bisa sering diskusi ya hukumnya. Sama mesranya Pak, memeluk kesulitan, kebahagiaan, kesenangan dan sebagainya. Kita kan kadang-kadang
muka kita ini maaf ditentukan oleh tanggal. Tanggal keluar arus sebenarnya langsung semeru sebenarnya. Terus saya kira punya habis ya. Makanya saya bilang hanya persetujuan jam Pak. Nah, ini baru pengantaranya belum selesai, tapi saya mungkin akhiri dengan inilah terakhir. Jadilah karyawan yang diuntungkan Pak. Dulu saya waktu ngomong ini keren banget. Oh asik loh gue dibutuhin sama bos. Ada yang lebih tinggi levelnya, diandalkan. Dari 10 orang ini baru lebih satu, yang berapa yang 3 gitu loh. Kalau yang satu itu di sini Pak, dilindungkan. Dilindungkan itu ketika si bos bangun itu di kepalanya, oh orang ini luar biasa. Positifnya menurut saya, bukan negatifnya. Oh dibutuhkan biasa-biasa aja. Jangan bangun, wah itu bermasalah ini. Ini hati-hati juga gitu. Nah, begitu pula dengan Allah. Allah itu melindungkan ketika kita pulang itu sesuai dengan fitrahnya kembali. Jadi jangan dirusak. Apalagi dengan Ramadan ini, menurut saya Ramadan ini momentum perubahan menuju takwa. Jadi ada yang cara lebih baik, ada cara salah, cara benar, ada cara yang lebih baik. Nah ini harus dibangun dengan habit Pak, kebiasaan, sehingga perlu waktu 10.000 jam kebiasaan apapun yang bisa Bapak itu lakukan. Oke, saya kira tadi pengen menceritakan ini, tapi mungkin tidak cukup ya. Kita akhiri dulu sampai di sini. Ini sebenarnya ada pintu depan menuju karpet merah. Insya Allah yang untuk kita sambung lagi. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.